Perang Dunia Pertama berlangsung selama 4 tahun. Disebut juga dengan Great War. Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914 sampai dengan tahun 1918. Peperangan ini melibatkan Jerman, Austria-Hungaria, dan Turki melawan sekutu, Prancis, Inggris, Rusia, Italia, Jepang, dan Amerika. Pembunuhan Pangeran Austria menjadi pemicu Perang Dunia Pertama. Bernama Franz Ferdinand, Akduk tersebut dibunuh oleh mata-mata Serbia yang memiliki nama alias Apis. Ketika sedang melakukan tur militer, Ferdinand dibunuh dengan cara ditembak bersama istrinya Sophie. Ia membuat Austria-Hungaria melakukan ultimatum, namun tidak digubris oleh pihak oposisi. Para prajurit menghabiskan hidupnya di parit pada masa peperangan. Pada musim dingin 1915, kedua oposisi menggali parit super panjang. Ada parit yang terbentang dari Belgia sampai Swiss, dan para prajurit tinggal di situ untuk berperang. Dikatakan kehidupannya sangat parah, bau yang tidak karuan, kehidupan yang tidak higienis, dan banyak mayat bergelimpangan. Sempat berdamai sementara waktu pada saat Natal. Fakta unik adalah beberapa prajurit Jerman dan Inggris setuju untuk tidak berperang satu sama lain untuk sementara, yaitu pada Natal tahun 1914. Di saat itu mereka mengobrol satu sama lain dan bahkan bernyanyi serta bermain bola bersama. Perang Dunia Pertama memodernisasi senjata. Perang Dunia Pertama adalah awal mula senjata militer menjadi modern. Penggunaan kendaraan perang pertama kali dilakukan di sini. Dikatakan tank pertama kali muncul dan digunakan sebagai mesin tempur pada Perang Dunia Pertama ini. Dikenal juga sebagai perang paling berdarah yang pernah tercatat dalam sejarah. Ada pertarungan yang dinamakan dengan Battle of the Somme. Perang ini dilakukan oleh Prancis dan Inggris melawan Jerman di area Sungai Somme di Prancis. Setidaknya ada lebih dari 1 juta jiwa korban yang mati pada pertarungan selama 5 bulan ini. Perang Dunia Kedua sendiri merupakan kelanjutan dari Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Pertama, Jerman dikalahkan oleh pihak sekutu. Perjanjian Versailles semakin memperburuk kekalahan Jerman. Adolf Hitler berusaha membangkitkan kembali Jerman melalui Partai Nazi untuk membalas kekalahannya di Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua dilatar belakangi oleh berbagai macam latar. Di antaranya adalah Liga Bangsa-Bangsa tidak berhasil merealisasikan terciptanya perdamaian dunia. Hal ini memancing ketegangan baru yang memicu 3 blok, yaitu blok Prancis Demokrasi, blok Jerman Fasis, dan blok Rusia Komunis. Lalu lahirnya imperialisme Jerman yang menginginkan Eropa Tengah, Italia ke Laut Tengah, dan Ethiopia. Jerman sendiri mengumumkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Hal ini tentu saja bersinggungan dengan imperialisme Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
Lahirnya keinginan imperialisme Jerman dan Jepang dikarenakan perlombaan persenjataan antara negara merangsang kebutuhan-kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Lalu perbedaan ideologi di antara ketiga blok yang tidak mungkin berjalan secara bersamaan sehingga satu sama lain pasti saling menghancurkan. Nasionalisme yang terlalu tinggi dan kuatnya dukungan militer hanya menyebabkan munculnya negara yang terlalu mengistimewakan bangsanya. Kemudian perundingan Versailles menyatakan bahwa Rusia Timur yang pada saat itu merupakan wilayah Jerman dilepaskan dari Jerman dengan membuat koridor Polandia. Kota Danzig terletak di tengah koridor ini dan dijadikan kota merdeka oleh Liga Bangsa-Bangsa. Penduduk kota Danzig adalah bangsa Jerman. Hal ini menyebabkan Hitler menuntut kota ini, tetapi ditolak oleh Polandia. Polandia bahkan menggelar perundingan dengan Inggris, Prancis, Yunani, dan Rumania untuk menjamin kemerdekaan masing-masing. Jerman pun membuat perjanjian dengan Rusia pada tanggal 23 Agustus 1939. Pada perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Rusia tidak akan menyerang Jerman dan begitu pun sebaliknya. Pada tanggal 1 September 1939 Jerman menyerang Polandia hingga meletuslah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya setelah 2 hari, Inggris dan Prancis mengumumkan perang melawan Jerman. Perang Dunia Kedua terjadi di 3 benua, yakni Afrika, Asia, dan Eropa. Perang ini berlangsung pada tanggal 1 September 1939 hingga 14 Agustus 1945. Perang ini menyebabkan banyak negara menderita kehancuran dan hidup dalam penjajahan negara lain. Lebih dari 50 juta orang tewas dalam perang ini. Perang Dingin. Adalah masa-masa konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sekutu mereka masing-masing yang tergabung ke blok Barat dan blok Timur. Sejarah Perang Dingin dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991. Perang yang lebih terlihat seperti persaingan ideologi antara sosialisme dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet melawan liberalisme dan kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Persaingan ideologi ini kemudian diikuti oleh persaingan di aspek yang lain, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejarah Nazi dan aliansi fasisme hancur di Perang Dunia Kedua yang membuat penduduk dunia berharap akan terciptanya kedamaian sejati. Tetapi kemenangan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Perang Dunia Kedua itu hanya melahirkan konflik baru dan perdamaian yang semu. Dua negara adidaya ini malah membawa dunia ke babak perang baru, yaitu Perang Dingin. Penyebab Perang Dingin ini tidak terlepas dari pertemuan para pemimpin dunia di beberapa konferensi. Ketika konferensi Potsdam pada Juli 1945, perbedaan pendapat antara pemimpin dunia tentang Eropa Timur muncul kembali. Presiden Amerika Serikat Harry Truman memiliki perbedaan kebijaksanaan yang berbeda dengan presiden sebelumnya Franklin Delano Roosevelt. Dia berpendapat agar menciptakan pemungutan suara yang bebas di semua negara di Eropa Timur. Pendapat Truman ini mewakili rakyat Amerika Serikat yang terpengaruh oleh Perang Suci melawan Hitler dan Nazisme, dan warga Eropa Timur yang masih diduduki oleh Uni Soviet sebenarnya juga ingin pemungutan suara bebas.
Tapi Stalin tidak setuju dengan pendapat Truman. Diktator komunis itu berpendapat bahwa pemerintahan yang dibangun dengan pemungutan suara bebas di Eropa Timur akan memunculkan paham anti-Uni Soviet. Tentu saja, Stalin tak mau hal itu terjadi. Selain itu, alasan Stalin menolak yaitu karena melihat negaranya hancur karena serangan Nazi Jerman yang sangat dahsyat. Sehingga Stalin menginginkan keamanan maksimal bersama sekutu-sekutunya di Eropa Timur. Perbedaan pendapat antara Uni Soviet dan Amerika Serikat di konferensi Potsdam inilah yang seringkali dianggap sebagai awal mula Perang Dingin. Pihak Barat menganggap pendapat Stalin terlalu berlebihan sehingga pihak Barat memberikan reaksi. Reaksi pertama adalah Harry Truman menghentikan bantuan untuk Uni Soviet. Reaksi kedua adalah Amerika Serikat tidak akan mengakui pemerintahan yang didirikan secara paksa dan tidak menghiraukan keinginan rakyatnya.